Oke, kita sambung ke video berikutnya. Nah, bekerja dengan Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut dengan API. Node.js API atau Application Programming Interface. Nah, standar library pada modul kali ini akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama. Pertama adalah konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar teman-teman dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk manipulasi objek JSON atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Nah, sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik, atau setelah item di dalam combo box diubah, atau aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi. Node.js akan menjalankan event log, dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjelaskan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh kode di layar. Nah, pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onCreate. Kemudian ada kelas event emitter. Berikut ini kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js yang fasilitas mekanisme event driven melalui kelas event driven emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tersebut. Sebagai contoh, fs_readStream akan memicu event open ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Nah, syaratnya objek tersebut yang penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Sekarang teman-teman perhatikan contoh program berikutnya. Kita buat satu file di sini. Kita ketikkan kodenya.
Oke, kemudian kita tekan note. Oke, jadinya seperti ini. Nah, pada kode di layar, yang definition event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, pengguna on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Kita ganti dari sini. Iya. Di sini juga kita ganti ya. Oke, kita kontrol S dulu. Ini kita jalankan dulu. Kita hapus, coba ulang, kita ketikkan. Oke, jadinya seperti ini. Nah, untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai penilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, mulai kita perlu menulis kode berikut. Oke, obj.emit dalam kurung mulai ya. Jika teman-teman lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat baru lagi, kelasnya nama emit saja. Hapus ini, kita buat lagi.
Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita sambung lagi. Yang berikut ada blocking IO dan non-blocking IO. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking, IO, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking IO, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang tulis menggunakan metode blocking IO berikut ini. Oke, jadinya seperti ini. Nah, pada metode blocking IO seperti di layar, nah, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking IO.
langsung saja di sini buat oke, jadinya seperti ini. Nah, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menundakan eksekusi perintah kedua selama 2 detik. Untuk menggunakan fungsi set timeout sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi terlebih dahulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking IO. Sebagian besar pustaka dan berkaitan dengan dalam Node.js. Disediakan 2 versi, yaitu versi non-blocking IO, versi untuk metode non-blocking IO. Fungsi-fungsinya yang menggunakan metode blocking IO pada umumnya ditandai dengan akhiran dengan akhiran SYNC yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi fsRead file snake. Perhatikan contoh berikut. Akan membuat sini, kita ketikkan lagi. Kita buat file. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita langsung di sini. Kita kontrol dulu. Coba ya, kita hapus ulang. Oke, selanjutnya kawan-kawan,
harus membuat data dulu ya, data baru di data teks seperti ini. Data saya di sini, kita buatnya dari sini. Oke, jadi sekarang saya jalankan not working you. Oke, maka isi filenya seperti ini ya. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan metode non-block.io, maka kita dapat panggil metode fs.read file snake. Teman-teman perhatikan contoh di layar. Kita buat lagi file baru di sini. Kita hapus dulu ya. Baru namanya read file. .js. Kita hapus dulu yang lain. Kita ketikkan kodenya.
Oke, kita lihat dulu di sini. Kemudian kita langsung tampilkannya. Not console, not. Oke, jadinya seperti ini juga. Nah, kemudian ada fungsi callback. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Nah, perhatikan kembali program potongan kode berikut ini di layar ya. Ketikkan lagi di sini. Saya buat baru. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Kita sini dulu. Terminalnya sini kita kontrol S. Terus kita hapus ulang. Nah, pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kita lihat dulu ya. Kita tulis ini.
Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk videonya. Terima kasih.